warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Baik, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak ibu kelas 11, hari ini kita masuk materi yang selanjutnya mengenai APBN. APBD? Iya, APBD Bu, iya, ngecek kefokusan kamu ya. APBD. Kalau minggu lalu kita ngebahas APBN, berarti anggaran pendapatan belanja negara. Kita bicara dari Sabang sampai Merauke secara nasional. Ya, sama konsepnya sama. Hanya saja karena dia APBD, maka kita ngebahas di daerah. Ya, berarti anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ciri-cirinya sama, fungsinya kurang lebih sama, untuk perekonomian daerah juga sama. Yang beda nanti alokasinya kemana, ya. Kalau kemarin kan dialokasikan untuk negara, gitu. Maka kita bahas ada 5. Pengertian, tujuan, fungsi, jenis pengeluaran, sumber penerimaan, dan mekanisme, serta dampak terhadap perekonomian. Anak-anak, ini di gambar yang ini adalah gambar gedung DPR. Jadi kalau kamu pernah lihat ada anggota DPR kita yang tidur ketika rapat, disinilah mereka tidurnya. Ya, cantik-cantik, keren gedungnya. Ya, next. Maka pengertian APBD apa? Sama ya, suatu daftar secara sistematis dan perinci yang memuat sumber pengeluaran dan alokasi, sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dalam jangka waktu tertentu, biasanya berapa tahun? 1 tahun sama. Tapi kalau APBD maka tingkat daerah, contohnya APBD Sumatera Utara. Dialokasikanlah sumber-sumber penerimaan daerah Sumatera Utara dalam 1 tahun, dan kemana aja uang Sumatera Utara ini akan dialokasikan. Grafnya sama. Jadi ada tabel, nanti ada tabel ini, ya. Di sini ada penerimaan, di sini ada pengeluaran, ada surplus atau defisit, ada dana penyeimbangan. Oke, sama APBD sama dengan APBN. Dibuatnya periodenya 1 Januari sampai 31 Desember. Next. Maka tujuan APBD apa? Jadi, kalau kamu pernah melihat contohnya jalan aja ya. Ada jalan. Ya, misalnya jalan di Ponegoro. Oke, status jalan ada. Jalan kota. Maka kalau status jalannya jalan kota, ya, yang menanggung jawabin perbaikan jalan itu adalah tingkat kabupaten atau kota. Kalau jalan provinsi itu biasanya jalan lintas. Jalan lintas Sumatera. Maka yang menanggung jawabin adalah pihak provinsi. Bedain ya. Jadi kalau kamu jalan depan rumah kamu itu jelek, kamu jangan ngadunya ke Pak Gatot. Pak Edi. Ya, Pak Edi Rahmayadi, jangan. Adunya ke siapa? Nantilah nggak tahu lah kita siapa wali kota yang akan dilantik, ya kan? Ini kabarnya masih menang si Ahyar lagi. Nggak tahu lagi kita dunia politik mereka. Ya, jadi kalau memang nanti menangnya Ahyar, adunya sama Pak Ahyar. Tapi kalau menangnya Pak Bobi, maka adunya ke Pak Bobi kalau dia status jalan kota. Itu dampaknya dari mana? Dari APBD. Jadi ada APBD Sumatera Utara, ada APBD Kota Medan. Iya. Oke, berarti kalau kita bahas Sumatera Utara, ada 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Ya, penghasilan masyarakatnya, penghasilan sumber daya alamnya, perusahaan yang ada di Sumatera Utara itu merupakan sumber-sumber dari sumber-sumber APBD Sumatera Utara.
Beda lagi sama yang Kota Medan, berarti cukup dari Kota Medan. Kota Medan ada sekitar 28 kecamatan. Ya udah, dari kecamatan itu udah dikumpulkan. Tuh ya. Maka tujuan APBD yang pertama membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Pemerintah daerahnya siapa? Iya, Pak Gubernur atau Pak Wali Kota. Kalau tingkat 1 berarti Pak Gubernur, kalau tingkat 2 berarti Wali Kota atau Bupati. Ya, membantu. Jadi ada APBD, membantu nih mau dibuat apa, programnya apa yang mau dibangun di daerah itu ditentukan di kebijakan fiskal. Ya, mencapai kebijakan fiskal. Kalau kebijakan fiskal kemarin mengenai apa? Pinter, pengeluaran dan pemasukan negara. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan daerah. Ini kita bahas, berarti kalau di daerah ada namanya di dinas. Kalau di negara ada namanya kementerian. Itu bedanya ya. Jadi sama nih sistemnya, dinas-dinas yang ada di Sumatera Utara atau di Kota Medan, ya. Ayo buat apa yang mau dibuat kamu selama 1 tahun ini dinas. Dinas kebersihan, apa programnya? Apa yang mau dibuat, apa yang mau dibeli? Misalnya dinas kebersihan pengadaan truk sampah 50 unit. Gitu. Ya, jadi untuk meningkatkan koordinasi antar bagian. Jadi kalau misalnya dinas kebersihan mau membuat itu, maka dilanjutkan sama dinas lingkungan hidup. Beda. Berarti dinas lingkungan hidup misalnya kan ada bersih, buatlah tanam pohon, buatlah tanam bunga, begitu ya. Jadi mampu dapat berkoordinasi. Jadi tujuan misalnya kalau Pak Gubernur itu sungguh yang bermartabat, ya, anti korupsi segala macam, harus berkoordinasi. Yang ketiga, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Kalau ada APBD, kan nanti dirancang nih, direncanakan. Oke, kita mau fokus ke bidang apa nih Sumatera Utara? Bidang pendidikan lah, masih banyak nih anak-anak Sumatera Utara yang nggak mau kuliah, misalnya dibuatlah beasiswa. Jadi penyediaan barang dan jasa publiknya tahu apa yang mau diprioritaskan. Terciptalah keefisiensian dan keadilan. Tahun ini udah dinas pendidikan nih yang dapat banyak proyek, kan proyek gitu ya. Ya udahlah, tahun ini misalnya tahun kemarin 2020 dinas pendidikan, 2021 dinas kesehatan lah, kan masih Covid gitu ya. Maka Bu, berarti kalau kayak gini Desember, saya lupa beritanya ya, kalau nggak salah tanggal September. Ya, Pak Edi Rahmayadi bersama DPRD Sumatera Utara telah menyepakati Undang-Undang APBD 2021. Apa prioritasnya? Penanganan COVID-19. Ya, masih tentang COVID, mulai dari perbaikan ekonomi, mulai dari kesehatannya, mulai dari penyediaan APD-nya, ya. Jadi ada prioritasnya. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat. Perhatikan, yang membuat pertanggungjawaban siapa? DPRD daerah kepada pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas. Jadi kalau ada APBD itu kan rancangan anggaran. Udah gampang mempertanggungjawabkannya karena sudah dirancang, sudah disahkan. Jadi pemerintah itu dinas dengan kepala daerahnya, ya, kepala daerahnya apa yang mau dibuat itu akan dipertanggungjawabkan kepada DPRD. DPRD paling tinggi loh. Wakil kita itu paling tinggi, rakyat itu paling tinggi dudukannya di Indonesia. Maka apa yang telah mereka buat, pemerintah itu harus dilaporkan ke masyarakat luas, ya. Jadi transparan dia, ini sudah dianggarkan, sudah direncanakan melalui APBD. Next. Fungsinya sama nih, sama fungsi yang di APBN. Satu-satu aja. Udah? Yang pertama ada fungsi otoritas. Berarti memberi kekuasaan. Otoritas mempunyai makna pemberian kekuasaan. Jika dikaitkan dengan APBD, seseorang atau satuan kerja diberi kekuasaan untuk melaksanakan setiap
anggaran pendapatan dan belanja dalam pembiayaan yang sudah dianggarkan. Ya, kamu bisa membuat program itu. Ya, kalau sesuai dengan APBD. Kamu bisa menanam, kalau sekarang itu di daerah ini ya, kalau daerah sini daerah Halat, itu ada nanam-nanam pohon nih. Kemarin ditebangin terus ditanam yang baru. Kamu bisa nanam pohon kalau memang itu ada dianggarkan. Maka APBD itu bisa fungsi memberi kekuasaan, otoritas. Yang kedua, fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ya, gampang lah kalau perencanaan. Tahu nih kita mau buat apa karena sudah dianggarkan di APBD. Next. Oke. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Kegiatan-kegiatan, program-program, jumlah penerimaan itu harus wajib berdasarkan APBD yang sudah ditetapkan. Maka diawasi lah, APBD ini mengawasi benar enggak. Ini dianggarkan 5 triliun untuk pembangunan sekolah. Berarti nggak boleh lewat ataupun nggak boleh kurang, harus segini gitu. Pengawasan. Ya, dokumen Perda tentang APBD membuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Silakan, next. Yang ketiga, fungsi alokasi. Nah, next. Ada juga fungsi distribusi. Ya. Kalau ada fungsi alokasi, ini dialokasikan untuk setiap divisi, setiap dinas. Gitu alokasi. Kalau distribusi, dia lebih kepada untuk menciptakan investasi. Gitu ya, untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang ada outputnya, dan outputnya itu dinikmati oleh masyarakat. Lebih kepada produksi, misalnya memproduksi jalan gitu. Jadi distribusi. Yang keempat, yang keenam, ada fungsi stabilisasi. Stabilisasi ini seperti yang saya katakan tadi, yang kemarin ya, nggak boleh Sumatera Utara ini inflasinya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Diaturlah di pengeluaran dan pemasukan negara. Dengan kebijakan apa? Kebijakan fiskal. Anggaran pemerintahan daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Indonesia. Ya, keseimbangan ini ada 2. Ya, tidak terlalu inflasi dan tidak terlalu deflasi. Selanjutnya, ya, neraca perdagangan. Kalau neraca perdagangan berarti kegiatan ekspor dan impor harus surplus. Berarti kalau harus surplus, ekspor harus lebih besar daripada mengimpor. Next. Oke, itu fungsinya ada 6. Dari fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sama ya dengan APBN, sama fungsinya. Maka sumber-sumbernya dari mana aja? Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah itu ada, pertama ada pajak daerah. Ada pajak daerah, berarti pajak yang dipungut oleh masyarakat, oleh wajib pajak yang sifatnya memaksa dan imbalannya dirasakan secara tidak langsung. Ya, kita ngebahas pajak nanti di pertemuan selanjutnya, bahas tuntas. Maka kalau pajak daerah itu kan ada 2 jenis ya, tingkat 1 atau daerah tingkat 2. Tingkat 1 provinsi, tingkat 2 itu kabupaten kota. Kalau pajak yang dipungut oleh provinsi, ya, ada pajak kendaraan bermotor, baik pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Apa di atas air? Kapal, itu ada pajaknya. Ya, pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Jadi misalnya kamu beli second kereta, mau balik nama jadi nama ayah kamu, itu ada biayanya. Ya, biayanya dimasukkan ke kasnya daerah Sumut, ya, provinsi. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor masuknya ke provinsi.
pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan itu di provinsi. Makanya banyak yang mau dikelola di provinsi ini, banyak duitnya. Jadi berapa banyak orang Sumatera Utara ini punya kendaraan? Banyak, segitu banyaklah uang Sumatera Utara. Sumatera Utara provinsi yang besar, ya. Makanya hati-hati dalam memilih kepala daerah dan DPR-nya. Karena mereka yang mengelola uang rakyat, mau bawa kemana, mau diapain, mau kemana dialokasikan mereka. Gitu ya sayang ya. Maka kalau yang dipungut oleh kabupaten kota itu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak bioskop, tempat karaoke, ya, pajak reklame itu iklan yang besar, ya, di pinggir jalan. Pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Itu daerah kabupaten kota, sedikit lah. Tapi kalau memang di kota Medan, berapa banyak hotel? Berapa banyak pajak yang akan diterima oleh kota Medan dari JW Marriott? Besar, ya. Pajak restoran. Maka sekarang kan pajak hiburan kan sedikit ya, karena COVID ini. Pajak hotel juga sedikit. Maka pemasukan daerah hari ini sedikit karena COVID. Ya, orang takut nginep di hotel, takut tertular COVID. Jadi pajak provinsi ini, pajak daerahnya yang ini. Bisa ngebedain ya? Iya. Jadi kalau kamu nanti mau kritis lah, ini kemana nih pajak? Aku tiap tahun ini bayar pajak ke kereta, tapi jalan depan rumah juga kayak gini. Kamu ngelapornya ke Pak Ahyar, wali kota Medan, ya nggak ada urusannya. Pak Ahyar itu nggak ngurusi pajak kendaraan bermotor kamu. Kamu lapornya ke siapa? Ke Pak Edi Rahmayadi, Pak Gubernur. Ya, next. Itu yang pajak. Ya, yang kedua pendapatan asli daerah. Yang kedua ada retribusi daerah. Ya, yaitu retribusi itu adalah penerimaan daerah dari masyarakat yang sifatnya tidak terlalu wajib dan menekan. Nah, yang lebih wajib pajak. Pajak itu kalau di kalau sifatnya memaksa, ya pajak itu sifatnya memaksa, kalau retribusi enggak. Ya, jadi kalau retribusi daerah digolongkan menjadi 3 katanya. Teorinya gini ya. Yang pertama retribusi jasa umum, pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya ada puskesmas, ya itu masuk ke retribusi, nggak pajak kan. Retribusi pelayanan persampahan kebersihan, saya itu 8.000 per bulan ya di rumah. Jadi ini juga menjadi apalah ini ya. Ada juga sih masyarakat yang nggak mau bayar retribusi. Ya udah mereka buang sampahnya di sungai, perkara nggak mau bayar uang retribusi. Retribusi penggantian biaya cetak KTP. Jadi jangan kamu kira pungli, enggak, ini sah ya. Ada rupanya uang retribusinya. Kalau kita buat KTP di Discapil ya, dan catatan sipil lainnya, akte kelahiran, KTP segala macam itu ada retribusinya. Pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat, ya apalagi di TPU tempat pemakaman umum itu ada retribusinya. Dan retribusi parkir di jalan umum. Kalau parkir tuh minta surat parkirnya dan pastikan distempel oleh dinas perhubungan. Ya, berarti kalau dia nggak punya surat itu, karena dia kalau punya surat, berarti dia sah, legal. Uang yang kita bayarkan 2.000 setiap kita menurunkan caga, ya kan 2.000. Padahal awak cuma nengok bang ada gula, nggak ada, pergi 2.000 deh uang parkir. Aduh, awak nggak beli ya kan? Itu jadikan retribusi. Oke, ada retribusi jasa usaha, pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, tempat khusus parkir, dan tempat penginapan. Jasa usaha, berarti jasa-jasa yang diberikan oleh daerah. Next. Dan yang ketiga ada retribusi perizinan. Jadi izin memberikan bangunan, izin usaha, ada uang retribusinya. Yang kita berikan kepada petugas. Berarti itu bukan pungli ya, itu namanya uang retribusi, sah. Yang akan menjadi pendapatan negara, isi trayek. Yang penting ketika kita memberi itu harus ada bukti pembayarannya. Kalau nggak ada berarti dia pungli.
Gitu. Ada kwitansinya, harus ada struknya kalau kita membayar itu. Ya. Karena kalau ada bukti pembayarannya, berarti memang itu akan dimasukkan ke kasnya daerah. Tadi yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu ada dua, ada pajak dan retribusi. Ya. Selain itu ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat lain-lain dari PAD, ada hasil penjualan kekayaan daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar terhadap nilai mata uang asing. Ya, ada dari komisi, potongan dan bentuk lainnya yang mengakibatkan kita mendapatkan pendapatan. Next, ini sumber-sumbernya. Banyak ya? Iya banyak. Pelan-pelan. Oke. Selanjutnya ada dana perimbangan. Kalau kemarin, kalau di pengeluaran itu ada belanja daerah, maka di daerah itu disebut sebagai dana perimbangan. Berarti kalau dana perimbangan, dana yang diterima daerah dari APBN. Ya. Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Ya, kemarin sudah kita bahas ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kalau di APBN, dia dimasukkan di belanja daerah. Masuk ke APBD, dia sebagai sumber dari sumber daerah berupa dana perimbangan. Ada pendapatan lain-lain. Ya, dana perimbangan, pinjaman daerah, dari hibah, dan dana darurat. Banyak pendapatan daerah. Next. Maka kemana aja pengeluarannya? Ya, pengeluaran daerah yang pertama ya untuk belanja pegawai daerahnya, untuk belanja barang, untuk investasi, ya untuk pembiayaan utang, untuk membayar program-program kegiatan-kegiatan kedinasan, program kegiatan pemerintahan, ya ke situlah dialokasikan. Ada belanja daerah, ya ada pembiayaan daerah. Next. Nah, sama mekanisme penyusunan APBD sama teknisnya kayak yang kemarin di APBN. Ya, ini kelihatan ribet aja padahal sama. Ya, sama. Maka kalau dari pertama itu kalau kemarin dia presiden dengan kementerian, kalau ini berarti kepala daerah dengan dinasnya. Mereka buat dulu ya bersama dengan DPR. Baru nanti disahkan di rapat paripurnanya DPRD, disahkanlah APBD tahun 2021 Sumatera Utara. Kemana sektor prioritasnya? Katanya itu udah ada masuk berita itu ke penanganan COVID-19. Maka kalau sudah setuju Bapak-bapak Ibu-ibu DPRD-nya, diketuk palunya sah. Keluarlah menjadi Undang-Undang APBD 2021. Kalau tidak setuju DPRD-nya, maka menggunakan APBD tahun lalu. Sama mekanismenya. Tapi dia menjadi perda, peraturan daerah ya, bukan undang-undang. Itu bedanya ya. Silakan. Pengaruh yang terakhir, apa pengaruh APBD terhadap perekonomian daerah? Ya. Yang pertama, APBD mampu memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi daerah. Iyalah pedoman perencanaan. Kalau sudah ada perencanaan, kalau sudah dianggarkan, itu berarti pedoman kita. Ya, ini mau Sumatera Utara apa yang mau dibangun? Oh, jalan dari Sidimpuan ke Sibolga jelek, dibangun. Ya, saya cuma tahu itu karena saya orang sana. Ya, kampung mama saya di sana. Yang ke B, APBD dapat digunakan sebagai alat perbaikan ekonomi. Jadi misalnya, berarti perbaikan misalnya ekonomi nggak baik, ya. Ekonomi nggak baik, misalnya defisit. Defisit itu berarti pengeluarannya kemarin tuh lebih banyak daripada penerimaan. Atau seperti hari ini lagi deflasi, ya perekonomian lagi melemah. Maka dibuatlah anggaran fiskalnya, anggaran yang defisit. Pengeluarannya lebih banyak, jadi digunakan untuk perbaikan ekonomi. Mempengaruhi perubahan harga di daerah, sama kayak kemarin, ya. Kalau misalnya di APBD itu subsidi di bagian pengeluarannya, subsidi BBM itu diturunkan, diturunkan, ya subsidinya diturunkan, maka kan harga BBM jadi naik.
maka akan mempengaruhi harga-harga di daerah. APBD mampu mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Dilihat dari bagaimana belanja daerah itu memberikan membeli barang-barang modal barang-barang modal perusahaan-perusahaan daerah, ataupun kalau perekonomiannya bagus, daya beli masyarakat bagus, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Kayak sekarang kan lagi deflasi, lagi nggak bagus ya, melemah perekonomian, daya beli melemah, kemampuan daya beli masyarakat melemah, maka tingkat produktivitas perusahaan juga akan menurun. Jadi mempengaruhi, ya. Yang kelima, APBD dapat mempengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Jadi kalau ke Sumut, ya, didistribusikan ke kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Seperti itu materi APBD, konsepnya sama dengan APBN, ya. Nanti kita habis ini pertemuan selanjutnya akan saya kasih video kayak kemarin, kita menganalisis kembali. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.